Ya, jadi baik, selamat malam tutur yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Michael Barnabas, NIM 859706797. Jadi saat ini saya akan menjawab atau mencoba mempraktikkan mengenai tugas 4B pembelajaran mikro. Iya, jadi baik, langsung saja. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Wow, iya baik. Sehat-sehat ya. Nah, adik-adik yang saya cintai, saat ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika, dan di dalamnya kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, tujuan dari kita belajar penjumlahan ini karena dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kita pasti banyak temui tentang penjumlahan ini. Jadi kita harus mesti pelajari. Jadi adik-adik sudah siap belajar? Iya, siap. Jadi adik-adik, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu agar pelajaran yang kita pelajari itu dapat kita mengerti, terlebih dapat kita praktikkan di dalam terang hidup setiap saat. Bisa? Iya. Ya, jadi baik, sebelum mulai mari berdoa adik-adik. Selesai. Ya, jadi baik, sudah selesai berdoa, saatnya kita belajar. Jadi saya mau bertanya dulu adik-adik. Adik-adik semangat belajar matematika? Semangat ya, luar biasa. Jadi baik, saya hendak memberikan sebuah cerita. Nantinya kita akan pelajari bersama ya. Nah, misalnya ini ayahnya Reno. Ayahnya Reno pergi ke pasar, terus dia membeli gunting satu dan kacamata satu. Kacamata ini kan ada toh adik-adik. Kebetulan saya ada. Tunggu saya lihatkan ya. Nah, ini ada gunting yang seperti ini atau gunting yang lain atau kacamata yang seperti ini. Ini ganteng kan adik-adik? Nah, jadi kita lanjut. Gunting satu dan kacamata satu. Jadi penjumlahan itu materinya adalah kita menggabungkan kedua benda ini, kemudian kita jumlahkan. Nah, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai dengan angka-angka berikutnya. Adik-adik kemarin kan sudah belajar tentang nama-nama angka. Jadi adik-adik sudah mulai tahu tentang angka-angka tersebut dan kelebihan angka 1 lebih kecil dari angka 2. Sudah tahu kan adik-adik? Iya, luar biasa adik-adik, ini pintar sekali. Jadi kita lanjut lagi. Tadi ayahnya Renyon beli gunting 1 dan kacamata 1. Nah adik-adik, kalau kita gabungkan ini berdua, kita jumlahkan 1 gunting tambah 1 kacamata, maka ayah Reno ke pasar membeli berapa benda? 2. Iya, luar biasa adik-adik. Jadi ayah Reno pulang ke rumah, sampai di rumah dia menunjukkan 2 benda yang dia beli. Nah, rupanya adik-adik ini sudah pada pintar semua. Nah, jadi baik adik-adik, itulah gunanya penjumlahan. Nah, kelebihannya nanti juga bukan tentang menghitung-hitung benda saja. Misalnya adik-adik punya uang 2000 kan, terus misalnya adik-adik ingin menabungnya, kita hitung 2000 ini setiap hari kita bawa uang 2000 kali 6 hari adik-adik bersekolah. Misalnya adik-adik tabung 1000 satu hari,
6 hari bisa jadi 6.000. Karena 1.000-nya itu kan adik-adik gunakan untuk membeli, 1.000-nya adik tabung. Iya, jadi adik-adik ini sudah pintar ya, luar biasa. Jadi baik adik-adik, begitulah penjumlahannya. Penjumlahan ini sangat penting dalam orang kehidupan sehari-hari. Ketika mama suruh orang kemana, suruh beli ini beli itu, kalau mak bilang 2, terang sudah bisa mengambil benda yang disuruh beli dengan sesuai apa yang kita pelajari saat ini. Misalnya kita suruh beli gunting 2, maka gunting yang satu ini kita tambah lagi jadi 1, jadi 2. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik sudah paham kan? Nah, kalau misalnya saya punya 3 jari. Nah, 3 jari kan. Kemudian jari tangan saya yang sebelah punya 4 jari. Nah, kemudian kalau kita gabungkan menjadi, ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, bagus sekali. Jadi itu. Adik-adik ini sudah pintar ya. Nah, jadi baik adik-adik. Wah, itu bunyi apa? Wow, rupanya sudah bunyi jam istirahat ya. Jadi saya mohon maaf ya adik-adik, karena saya masuknya agak telat, karena tadi saya masih agak sibuk, jadi saya masuk terlalu telat. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi tentang pembelajaran kita. Jadi adik-adik, sebelum kita istirahat, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Bisa? Iya, bisa. Jadi tugas ini gampang. Ada hubungannya dengan yang di rumah-rumah. Ada di sekitar rumah Anda. Nah, iya, baik. Jadi adik-adik, tugas kalian di rumah nantinya, adik-adik coba cari atau temukan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa menyimpan air, benda-benda yang bisa untuk ditaruh akan air, gitu ya. Nanti adik-adik tanya juga sama kakak-kakak atau sama ayah dan ibu, boleh. Terus adik-adik tulis, lalu adik-adik jumlahkan berapa jumlahnya, bisa? Iya, jadi kita bekerja sama. Pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan itu ya. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini, penjumlahan itu adalah suatu angka, misalkan angka 1 kita gabungkan menjadi angka 2, kita jumlahkan atau kita tambah, nah baru kita hasilkan. Misalkan ada benda, dari benda 1 ada benda 2, di sini ada 2 benda, di situ ada 1 benda, kita jumlahkan berapa jumlah benda tersebut. Nah, begitu. Jadi adik-adik, sampai sini dulu pertemuan kita karena sudah mau jam istirahat. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa dulu supaya pelajaran yang telah kita pelajari saat ini itu ditanamkan di hatinya torang, dalam pikirannya torang, supaya dapat selalu kita ingat untuk kita bawa dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, tentunya kalau kita bawa terus, ditanamkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam hatinya torang, pasti torang akan selalu ingat pelajaran tersebut, dan torang pasti tidak akan susah lagi menjalani kehidupan ini. Jadi motivasi untuk adik-adik terus belajar agar supaya pelajaran-pelajaran yang dipelajari saat ini itu dapat kita pahami dan lebih mudah kita mengerti, dan dapat lebih mudah lagi kita praktikkan dalam hidup ini. Jadi mari kita berdoa untuk doa penutup pelajaran.
selesai. Jadi adik-adik, selamat siang, sampai kita bertemu lagi. Dah adik-adik. Ya, jadi baik demikian yang coba saya presentasikan terkait tugas 4B pembelajaran mikro. Mohon bimbingan daripada tutor karena saya akui saya masih punya banyak kelemahan dan kekurangan. Biarlah saya juga menjadi guru yang baik yang bisa membawa adik-adik di negara kita ini, negara Indonesia, menjadi adik-adik penerus bangsa ini dengan menjadi pribadi yang benar-benar bisa mengendalikan diri mereka untuk membangun negara kita. Terima kasih. Selamat malam tutur.